Ya, mungkin pertanyaan dari kelompok 2 sama Pindi kami bacakan ulang oleh saudara Rizka. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vindi, yang dimana pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian, apakah penerapan manajemen risiko yang dinilai berhasil? Jawabannya yaitu penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelumnya terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Saudari Vindi, bagaimana? Apakah diterima? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 oleh saudari Nurainun yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nawir. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu, jika saya menerapkan manajemen risiko, apakah hal tersebut dapat menjamin kesuksesan organisasi? Jawabannya di sini tidak. Ada banyak aspek untuk mencapai kesuksesan suatu program organisasi. Manajemen risiko bukanlah senjata ampuh satu-satunya. Meskipun demikian, manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membantu mengurangi kejutan-kejutan, dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Mungkin saudari Nurul Ainun, apa ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Ainun. Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nusul Saputra dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan data risiko dalam suatu perusahaan? Salah satunya mungkin saudara Nusul mengambil contoh perusahaan Indomaret. Ya, sebenarnya begini, data risiko yang ada di perusahaan tersebut itu sebenarnya tidak semua orang harus tahu, tapi ada salah satu yang berdampak data risiko. Ada yang di toko tersebut tuh yang namanya disebut NKL, jumlah kerugian barang, yang dimana data risiko yang diambil itu ketika dalam 1 bulan ada yang namanya audit per bulan. Alias bagaimana cara kami menghitung barang ketika terjadi selisih, ketika terjadi hilang, itulah yang menjadi risiko kami. Risikonya apa? Risikonya ketika barang hilang, kami yang akan kena dampaknya, yaitu dampaknya dengan cara ya potong gaji. Terima kasih. Itu salah satu saja.
Apakah dalam saudara Monusub bisa diterima? Saya terima jawaban dari kelompok 3. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjawab lagi dari pertanyaan kelompok 11 atas nama Nabila yang akan dijawab oleh saudari Aulia. Saya persilakan. Informasi seperti apa yang mereka lampirkan dalam sumber informasi risiko? Jawabannya mungkin seperti dokumen internal, dokumen eksternal, pihak internal perusahaan, pihak eksternal perusahaan, di mana dokumen internal meliputi laporan keuangan, strategi dan rencana standar dan prosedur operasi dokumen SDM, surat perintah dan lain-lain. Dalam dokumen eksternal, misalnya terdapat koran, majalah, atau data publikasi, sedangkan dalam pihak internal perusahaan, seperti karyawan yang mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten. Kemudian yang terakhir, dalam pihak eksternal perusahaan, seperti kriteria ahli secara rutin menangani objek yang sedang diidentifikasi risiko, orang di sekitarnya yang berpengaruh atau bisa mempengaruhi, misalnya atasan atau rekan kerjanya, dan ahli dalam bidang akademik mengenai objek tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dengan saudara Nabila? Apakah jawaban kami bisa diterima? Saya lupa. Apakah saudari Nabila? Ya, sebentar, kenapa? Saya bicara dulu. Baik, menurut saya juga jawabannya, kan kami minta itu lebih spesifik ke yang informasi tentang AMA. Itu dia, apakah yang sudah di saudara Nur Afiat itu jelaskan, itu memang itu informasi itu kayak yang dilampirkan dari AMA? Atau itu secara umum? Mungkin ini sudah secara umum. Lanjut. Ya, mungkin kami juga dari kelompok 3, kami juga mau persilakan, atau mungkin teman-teman dari kelompok lain yang ingin membantu menjawab pertanyaan yang kami belum jawab, kami persilakan.
Sisa berapa yang belum terjawab? Masih ada 5 kelompok, Pak. Ya, kami kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 7 atas nama Bela Inka. Saya persilakan Saudara Muhammad Nawir. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengelompokkan resiko yang berhasil diidentifikasi? Resiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber resiko ke dalam 8 kelompok resiko. Yang pertama itu konteks strategis. Adalah tataran identifikasi resiko Inspektorat BPKP berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Yang kedua, konteks sumber daya manusia adalah tataran identifikasi resiko Inspektorat BKP meliputi ketersediaan dan kompetensi pegawai Inspektorat BKP. Ya, yang ketiga, konteks keuangan adalah tataran identifikasi resiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan Inspektorat BPKP. Konteks sarana dan prasarana adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana. Yang kelima, konteks program dan pelaporan adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama. Yang keenam, konteks sistem dan prosedur adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur seperti prosedur penetapan angka kredit, prosedur kenaikan pangkat, dan prosedur pengawasan. Yang ketujuh, konteks pengawasan adalah tataran identifikasi risiko dalam tugas dan kegiatan utama pengawasan unit kerja. Yang kedelapan, konteks non pengawasan adalah tataran identifikasi risiko dalam kegiatan penunjang kegiatan utama. Kembalikan ke moderator. Saudara Inka, bagaimana? Apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Oke, dimengerti. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mau lompat nggak? What the? Ya, terima kasih. Kami akan menjawab lagi dari pertanyaan dari kelompok 8 oleh Saudara Eka Pertiwi yang akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Saya persilakan Saudari Rizka. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eka Pratiwi. Yang pertanyaannya adalah dalam metode mengidentifikasikan risiko, metode apa yang paling cocok digunakan? Dari ke-9 metode tersebut yang paling cocok digunakan adalah pembuatan flowchart, di mana pembuatan flowchart strategi identifikasi risiko yang bermanfaat adalah membuat bagian alur untuk review organisasi serta program penyampaian, acara dan layanan yang disediakan oleh organisasi. Manfaat dari diagram alur ke proses indikasi risiko adalah mengidentifikasikan cara yang mungkin proses di mana dasar dalam manajemen organisasi tidak terganggu. Setiap gangguan yang menjadi sebuah organisasi tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, dari kelompok 8, Eka Pratiwi, bagaimana? Apakah menerima jawaban dari kelompok kami atau mungkin bisa menambahkan sedikit? Bisa diulangi, soalnya putus-putus. Oh ya, pengguna diulangi. Pertanyaannya kan dalam metode pengidentifikasian risiko, metode apa yang paling cocok digunakan? Nah, 9 metode tersebut yang paling cocok digunakan adalah pembuatan flowchart. Di mana pembuatan flowchart itu strategi identifikasi risiko yang bermanfaat untuk membuat bagian alur untuk organisasi dan pencapaian program, acara dan layanan disediakan oleh organisasi, dan manfaat dari diagram alur ke proses identifikasi risiko adalah mengidentifikasi cara yang mungkin di mana proses dasar dalam manajemen organisasi dapat terganggu. Setiap gangguan dihadapi menjadi sebuah potensi kerugian suatu perusahaan atau organisasi. Saya kembalikan Ya, saudara. Bagaimana dengan saudara Titi? Apakah jawaban kami bisa diterima? Iya, terima kasih. Apakah analis lingkungan ilmuwan yang andal? Kalau tinggal berapa kelompok lagi? Tinggal dari kelompok 1, kelompok 5, Berapa? dengan kelompok 9, Pak. Tinggal satu ya? Tinggal 3 lagi, Pak. Oh, 3 ya. Lanjut. Silakan. Iya, Pak. Iya, jalan terus ini. Ya, kami juga mempersilakan dari kelompok lain yang ingin membantu jawab, kami persilakan. Moderator, saya dari kelompok 2 mau coba menjawab.
pertanyaan dari Kak Asmiatin, Ya, saya persilakan. kelompok 5. Jadi, pertanyaannya di sini, apakah identifikasi risiko ini telah diterapkan di perusahaan? Jika iya, contohnya seperti perusahaan apa? Di sini saya coba bantu jawab. Contoh penerapannya yaitu penerapan identifikasi manajemen risiko pada perusahaan Angkasa Pura. Jadi, penerapan manajemen risiko pada perusahaan ini dilaksanakan oleh Risk Management Committee yang terdiri atas Board of Director, serta didukung oleh jajaran pejabat dan satu tingkat di bawah direksi sebagai anggota. Nah, secara umum, fungsi manajemen risiko ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen yang diterima perusahaan, serta melakukan pemantauan profil risiko perusahaan, termasuk rencana penanganannya. Kemudian, memberikan rekomendasi kepada Risk Management Committee, lalu mengevaluasi kebijakan strategis, kemudian memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama mengelola risiko di lingkungan kantor tersebut. Ya, bagaimana dengan Saudari Kak Asmiati? Apakah jawaban dari Saudari Vindi bisa diterima? Oke, makasih. Diterima. Bisa juga? Iya, makasih. Oke, terima kasih. Moderator. Membantu Ya, menjawab. silakan. Ya, silakan Saudara Ical mungkin mau membantu menjawab. Kelompok 2, Muhammad Faisal membantu menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaannya Saudara Ical? jaringan itu kurang bagus. Ya, mungkin Saudara Ical terganggu oleh jaringan. Saya akan mencoba menjawab dari kelompok 1 atas nama Mutiara. Apakah analisis lingkungan berhubungan dengan AMDA? AMDA, analisis dampak lingkungan. Ya, sangat berpengaruh penting. Kenapa? Karena AMDA merupakan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. AMDAL merupakan juga salah satu keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, seperti contohnya pencemaran lingkungan akibat industri. Nah, oleh karena itu, kenapa AMDAL sangat berpengaruh pada analisis lingkungan? Karena dia merupakan alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan. Apakah dari kelompok 1, Saudari Mutiara bisa menerima jawaban dari kami? Ya, mungkin Saudara Mutiara terganggu jaringan. Kita akan lanjut lagi di pertanyaan yang
Yang terakhir ya, kelompok 9 atas nama Nyoman. Sudah ya, berapa? Sudah berapa? Lagi satu. Iya Pak, lagi satu Pak. Soalnya Pak, ini pertanyaan dari Lanjut saudara aja. Nyoman mungkin agak di luar materi kayaknya Pak. Ya, ya, silakan lanjut. Ya Pak, makasih Pak. Bagaimana? Sebentar Pak, lagi sebentar bicara dulu Pak. Ya, mungkin dari kelompok lain mungkin yang tahu jawaban dari kelompok 9 dari saudara Nyoman, mungkin kami persilakan untuk membantu kelompok kami.
Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari yang terakhir dari kelompok 9, Ninyoman. Bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi risiko yang terjadi kemacetan risiko reklamasi? Nah, sebelum dijawab, mungkin kami menginfokan saja. Ini mungkin materi yang dipertanyakan Nyoman mungkin berhubungan dengan materi kelompok 1. Jadi mungkin kami terkadang di sini karena kami tidak membahasnya. Tapi mungkin kami bisa mendapat jawabannya. Kelompok ya, kami akan mencoba menjawab sedikit dari oleh saudara Rizka yang menjawab.